pagi hari ini saya ingin mengajak saudara semua kita membaca kitab Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Hari-hari ini, bukan hari-hari ini ya, sudah sejak beberapa minggu ini ya, mungkin beberapa bulan ini kami sedang belajar kitab Efesus dan sudah sampai pasal 5 ya. Dan hari ini saya ingin menyampaikan Efesus di pasal 1 ini. Saudara, mari kita buka sama-sama karena saya merasa kitab Efesus ini luar biasa ya. Salah satu kitab yang ditulis, salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Mari kita buka kitab Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saya akan baca pasal ayat 1 dan 2. Nanti saudara baca ayat 3 dan 4 ya. Setiap kita aktif untuk melihat, membaca firman Tuhan ini. Saya akan bacakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan ayat 3 dan 4. Amin. Saudara, surat Paulus kepada jemaat Efesus ini merupakan surat yang istimewa ya. Karena Paulus juga banyak menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat lain. Misalnya di Korintus, Galatia, dan lain sebagainya ya. Tapi khusus di Efesus ini, saya belajar histori Efesus, ternyata ada sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus, salah satu jemaat yang dia bina, itu pada saat dia sedang berada di dalam penjara. Ya. Jadi saudara bisa membayangkan bagaimana posisi Rasul Paulus saat dia di dalam penjara. Dan Rasul Paulus kita sudah tahu dia adalah seorang rasul yang dengan gencar memberitakan Injil Kristus. Karena memberitakan Injil itulah dia di penjara. Jadi dia di penjara bukan karena melakukan kejahatan atau melakukan tindakan kriminal, tidak. Tapi dia di penjara karena dia memberitakan Injil Kristus, memberitakan kebenaran. Nah, ini hal yang sangat luar biasa ya. Kalau seseorang dia berani memberitakan kebenaran sampai dia harus mengalami aniaya, ini merupakan kasih karunia, saudara. Tidak semua orang berani melakukan itu. Bahkan mungkin kita orang Kristen kadang-kadang kita tuh mencela orang, kamu tuh jangan terlalu over kalau bicara. Nah, kita mencela orang yang berani memberitakan Injil ya. Saya sering lihat orang-orang yang bertobat, mereka berani memberitakan Injil dengan jelas, dengan berani, sehingga akhirnya itu sebenarnya secara hukum membahayakan dirinya karena dianggap sebagai penista agama dan lain sebagainya. Nah, saudara, di sini kita melihat di dalam surat-suratnya Paulus selalu memulai dengan salam. Kalau kita lihat ayat 1 dan 2 ini merupakan salam atau memperkenalkan, menyatakan bahwa dia adalah Paulus. Dan kita melihat bahwa di ayat 1 Paulus mengatakan dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Nah, waktu Paulus memperkenalkan bahwa dia sebagai seorang rasul, rasulnya Tuhan Yesus, dan oleh kehendak Allah dia menjadi rasul, kita mungkin bertanya, apakah Paulus itu pernah merencanakan dia menjadi rasul kapan? Ya kan? Apakah Paulus pernah merencanakan kapan dia menjadi seorang rasul atau seorang pengikut Kristus? Enggak, gimana saudara? Enggak pernah ya? Apakah Paulus pernah merencanakan kapan dia jadi orang Kristen? Pertanyaan ini pasti kita bisa jawab ya, enggak pernah. Mungkin ada orang yang waktu kita menginjili orang itu bilang, oh ya nanti aja, saya mau percaya Yesus atau saya mau ke gereja. Kalau saya sudah sembuh dari sakit, biasanya kan begitu ya. Saudara pernah enggak? Kami punya seorang
kami punya jemaat, mamanya belum kenal Tuhan. Waktu diajak ke gereja, diajak percaya Yesus, dia bilang, nanti tunggu anak saya kalau sembuh, saya mau ke gereja. Nah, berarti sudah direncanakan ya. Biasanya orang mau melakukan sesuatu, dia merencanakan. Ya, oh nanti saya mau ke gereja, kalau saya sudah usia tua aja. Ada yang lebih ngeyel lagi ya, diajak terima Yesus atau percaya Yesus, nanti aja kalau saya sudah usia tua. Dia pikir sekarang ini saya mau suka-suka dulu, mau enjoy, saya mau ini itu, enggak risiko. Karena mereka berpikir kalau saya terima Yesus kayak ke gereja, saya enggak boleh ini, saya enggak boleh itu, ya enggak. Jadi mereka takut untuk ke gereja atau untuk percaya Tuhan. Jadi mereka alasan nanti aja, kalau saya sudah kaya misalnya, atau kalau saya sudah pensiun, enggak kerja, jadi saya mau cari Tuhan. Apakah seperti itu saudara? Waktu Tuhan untuk kita itu ada limitnya. Sama seperti waktu Paulus, dia dipanggil sebagai rasul, tidak ada yang menduga. Untuk itu saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat background Paulus, pertobatan Paulus itu bagaimana. Ya, itu kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3. Dikatakan Paulus itu sebagai orang Yahudi, ya, dan dia dididik sejak dari kecil, dia dididik itu di bawah pimpinan Gamaliel. Nah, kita tahu ya dari Kisah Rasul ini, Gamaliel itu adalah seorang ahli Taurat yang terhormat, yang sangat dihormati pada waktu itu. Dan bukan cuma itu, Gamaliel adalah seorang ahli Taurat yang bijaksana. Bagaimana kita tahu bijaksana? Kisah Rasul 22 itu mengatakan, Kisah Rasul 5 itu mengatakan pada saat rasul-rasul, pada saat para rasul, murid-murid Yesus memberitakan Injil, kemudian mereka ditangkap oleh tentara Romawi, kemudian Gamaliel bilang apa? Kita jangan sembarangan menangkap mereka. Apa yang mereka lakukan, itu kalau bukan dari Allah, nanti akan berhenti dengan sendirinya. Ini bahasa saya, tapi bahasanya arahnya seperti itu. Jadi saudara, kita melihat di sini kebijaksanaan Gamaliel itu seperti itu. Dan seorang ahli Taurat Gamaliel, dia yang mendidik Rasul Paulus sejak muda. Untuk mendidik dalam ajaran Taurat firman Tuhan. Sama seperti kalau kita punya anak, kita didik anak kita dari kecil, kan baca firman, dia tahu firman, dia baca firman, dia menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Seharusnya apa saudara? Akibat dari orang yang dididik dengan cara yang tepat ini seharusnya bagaimana saudara? Karakter anak ini. Bagaimana? Harusnya Paulus menjadi orang yang baik. Benar nggak? Menjadi orang yang memiliki hati yang penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan kepada orang, atau toleransi, atau apapun lah pokoknya. Karena dia dididik dengan dalam firman Tuhan, Taurat Tuhan, oleh seorang Gamaliel. Tetapi apa yang terjadi saudara? Paulus bukannya menjadi baik ya. Nah ini sering kita menjadi semacam dilema dalam kehidupan manusia. Anak saya sudah saya didik baik-baik, besar. Atau tidak sampai besar lah, kok berani ya melakukan ini, kok berani melakukan itu. Nah saudara, kita lihat di sini. Paulus setelah dia bertumbuh menjadi besar, dia menjadi apa? Ada yang tahu? Dia menjadi seorang pembenci, pengikut-pengikut Kristus. Jadi dia benci dengan orang-orang percaya, dengan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Dan kebencian itu bukan cuma disimpan saja, tapi dia lakukan dalam tindakan, dia mencari orang-orang Kristen, pengikut Kristus pada waktu itu, dia tangkap, bahkan dikatakan di firman Tuhan, saya sampai merasa miris ya, melihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Coba kita lihat sebagai muridnya Gamaliel, apa yang dilakukan oleh Paulus yang membenci pengikut-pengikut Kristus. Kisah Rasul 22 ayat 4. Saudara buka, saya ajak saudara untuk membuka sebentar supaya tahu bagaimana keadaan Paulus. Kisah Rasul 22 ayat yang keempat. Bisa ada yang bacakan? Oh, ada ya. Dan aku telah
menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Kalau saudara baca ini bagaimana? Saya waktu baca ini, wih, sadis ya Paulus ini. Ternyata punya jiwa yang sadis. Menangkap bukan cuma ditangkap dimasukkan penjara, tapi dibilang dianiaya sampai mati. Bukan cuma laki, perempuan juga. Saya waktu baca ini luar biasa ya. Paulus seperti itu. Padahal dia bertumbuh di dalam pengajaran ahli Taurat, di bawah pengawasan Gamaliel. Tapi justru dia menjadi penganiaya pengikut Kristus. Lah saudara, orang seperti Paulus, dia pasti tidak punya planning untuk bertobat. Tidak mungkin. Ya. Bahkan kalau diberitahu tentang firman Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus yang mengampuni, yang mengasihi, pasti dia menolak. Ajaran itu sudah terlalu, kebencian itu sudah terlalu merasuk hatinya. Sebagai seorang pengikut Kristus, pengikut Gamaliel ya. Sebentar, saya lihat jamnya ini ya, tidak ada jamnya. Saya tidak bawa jam soalnya. Nanti tolong dikasih kode ya, kalau sudah waktunya selesai. Ya, oke. Jadi saudara, betapa jahatnya, oh ya, terima kasih. Betapa sadisnya, betapa kejamnya hati Paulus ya. Pada saat dia belum bertobat dan dia masih bernama Saulus. Jadi saudara, keadaan Paulus itu seperti itu. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Oleh kasih karunia Tuhan, Paulus mengalami pertobatan. Pada saat dia perjalanan ke Damsyik, dia itu lagi membawa surat tugas saudara. Surat tugas dari tua-tua, dari majelis-majelisnya, tua-tua untuk membawa surat untuk menangkap orang-orang Kristen pada waktu itu. Dia sedang membawa surat itu untuk menangkap, surat tugas untuk menangkap. Dan apa yang terjadi di tengah jalan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara tahu, Tuhan bicara sama dia, Tuhan buat matanya buta. Pada waktu dia buta mata jasmani, di situ mata rohaninya mulai terbuka. Bahwa dia perlu mengenal Kristus. Dan apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu tidak bisa direkayasa oleh manusia. Ini adalah karya Allah yang luar biasa untuk membuat orang mengalami perubahan, mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Itu kalau tidak Roh Kudus, Allah sendiri yang bekerja, tidak mungkin orang itu mau bertobat, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita memerlukan kasih karunia Allah. Untuk membuat, misalnya kita berdoa untuk seseorang, perlu kasih karunia Allah supaya orang itu bertobat. Nah saudara, apa yang terjadi? Bagaimana dengan kita? Ya, mungkin saat ini kita itu sedang pergumulan dengan keluarga, dengan siapapun, atau mungkin saudara acuh tak acuh. Kami pernah bertemu dengan seseorang yang minta, kebetulan dia bukan jemaat tapi kenalan, minta surat kematian orang tuanya, mamanya. Karena ternyata kami bilang, loh kamu anggota jemaat situ, kenapa kok tidak minta dari sana? Ternyata gerejanya dia tidak mau memberi karena mamanya belum ke gereja, belum menjadi orang percaya. Nah, padahal orang ini, saudara, sudah sekolah Alkitab beberapa tahun, tapi aneh, tidak punya pikiran untuk keselamatan mamanya ini, jiwa mamanya ini, sampai mati. Dan dia baru sadar, dia melakukan kesalahan yang besar, tapi sudah terlambat. Apakah kita pernah berpikir, karena punya hati untuk orang-orang yang belum diselamatkan di lingkungan kita, anggota keluarga kita dahulu, saudara-saudara, baru teman-teman. Apakah kita punya hati? Ya, Tuhan memiliki hati untuk orang-orang itu bertobat, untuk semua orang diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan Yesus, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah saudara, waktu Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, apa yang terjadi? Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dari hati yang membenci, langsung dia menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Dari hati yang penuh dengan dendam kepada orang-orang Kristen, dia menjadi orang pemberita Injil. Sehingga dia sendiri akhirnya harus mengalami seperti apa yang dia lakukan dahulu. Oke, kita lanjut pasal ayat 2. Kembali kepada Efesus pasal 2, pasal 1. Itu hanya
pembukaan salam daripada Paulus. Di ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi ayat 2 Rasul Paulus menyampaikan salam bahwa kasih karunia Kristus itu dan damai sejahtera Kristus itu menyertai kita. Orang Kristen yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya, kita yang sudah menerima Kristus dalam hidup kita, seharusnya kita juga akan mengalami kasih karunia dan damai sejahtera ini, saudara. Saudara perhatikan, kasih karunia itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita cuma-cuma, tidak bayar, dan seharusnya kita tidak layak menerima itu. Tapi kasih karunia itu diberikan kepada kita. Setelah kita menerima kasih karunia, damai sejahtera Allah juga diberikan kepada kita. Ya, ayat Roma 8 ayat 15a mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kita tidak menerima roh perbudakan, saudara. Perhatikan, kita orang Kristen, apalagi sekarang masa-masa masih pandemi ya, masih ada efek. Banyak orang Kristen waktu pandemi COVID kemarin mengalami kegoncangan. Kenapa? Bayangkan saudara, ada satu keluarga habis iparnya meninggal, kemudian adiknya meninggal. Dan orang ini ketakutan, dia anak Tuhan loh ya. Dia anak Tuhan, dia juga aktivis. Bukan menyampaikan firman, tapi dia aktif untuk menyampaikan pelajaran firman Tuhan di cell group. Dia mengalami ketakutan, saudara. Dan apa yang terjadi? Dalam ketakutan itu, saudara, lucu. Satu hari adiknya ini meninggal. Waktu sudah isolasi dan akhirnya pindah ke rumahnya dia, dalam posisi nggak bisa nafas. Keluarganya ini nggak ada yang mau datang. Luar biasa nggak mentolongnya. Saya sampai geleng kok bisa. Malah keponakannya yang tinggal di rumah itu ditinggal keluar, takut. Jadi orang ini, adiknya ini, saudaranya ini ya, dia menghadapi sakratul maut itu sendiri, tidak bisa nafas, sesek. Akhirnya sampai meninggal. Adiknya kokonya ditelepon, tidak berani datang. Padahal di telepon itu minta keterangan KTP dan lain-lain tanda pengenal. Sampai kami sebagai gembalanya kita datangi dan RT-nya minta. Nah, seperti itu saudara. Padahal firman Tuhan katakan, saat kita sudah menerima Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera, itu harusnya menyertai kita saudara. Damai sejahtera Allah ini melampaui segala akal pikiran. Pernah enggak saudara ngalami pergumulan? Saya enggak tahu pergumulan apa saudara saat ini yang sedang alami. Tapi yang jelas setiap kita bisa mengalami pergumulan. Ya kan, sama seperti Paulus pun mengalami pergumulan tentang saat dia di penjara. Saudara bayangkan kalau dia bisa ngomong ayat ini, salam pembuka ini kepada jemaat di Efesus. Padahal posisi dia sendiri saat itu sedang ada di dalam penjara. Pasti gak enak, ya kan? Tapi dia masih bisa menghibur, memberi firman Tuhan, memberikan semangat, mendoakan jemaat-jemaat yang dia layani melalui surat. Gak gampang loh saudara, ya. Kita sendiri pernah gak mengalami masalah, terus saudara disuruh mendoakan orang yang juga mengalami masalah. Pernah enggak saudara waktu keadaan posisi tidak sehat, sakit, saudara disuruh mendoakan orang kesembuhan. Pasti saudara gini, doaku ya lagi sakit, masa aku doakan orang. Aku sendiri ada masalah, masa aku doakan orang. Nah, posisinya kita itu sebenarnya, kalau kita tahu posisi kita, bahwa kita ini orang yang sudah diselamatkan. Siapa di sini yang sudah percaya Tuhan Yesus? Saya ingin tahu. Yang yakin bahwa saudara sudah posisi diselamatkan. Nah, kalau kita tahu posisi kita, mari saudara, kita izinkan damai sejahtera Allah itu, kasih karunia Allah itu menyertai kita. Percayalah waktu saudara melakukan, melangkah, mendoakan orang lain, apa yang saudara berikan, itu akan saudara terima kembali. Ada seorang anak Tuhan, pada waktu dia, anak Tuhan ini juga melayani, pada waktu posisi COVID, dia tetap harus khotbah. Walaupun jemaat
tidak mensupport dia, tapi dia khotbah, dia berikan firman itu, dia sampaikan. Dia sendiri posisi dalam pergumulan keuangan. Apa yang terjadi saudara? Waktu dia melakukan bagian dia melakukan dengan setia tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Tuhan buka jalan. Dia memiliki hutang yang luar biasa. Dia cerita, waduh saya pikir luar biasa. Dari ratusan juta dia dibebaskan. Karena apa? Tuhan pakai seseorang untuk menolong dia. Luar biasa enggak saudara? Saya lihat ini, wah luar biasa. Justru dalam masa pandemi, di mana orang mengalami kesulitan keuangan, dia dibebaskan dari hutang-hutangnya. Nah ini hal yang luar biasa saudara. Pada saat kita sedang mengalami masalah, pada saat kita sedang tertekan, pada saat kita sedang mengalami sakit, tapi Tuhan membawa kita bertemu dengan orang-orang yang memerlukan pertolongan, mendoakan mereka. Kita lakukan bagian kita. Tuhan pakai kita untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Tuhan pakai kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan yang luar biasa, pasti saudara, saat saudara melakukan sesuatu, di situ apa yang kita tabur, kita akan menuai. Jadi ini luar biasanya saudara. Nah, dalam keadaan apapun, kita harus mengizinkan damai sejahtera Allah ada dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 27 juga berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera Tuhan diberikan kepada kita. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Kalau kita tahu damai sejahtera Allah diberikan pada kita, beda dengan damai sejahtera yang dari dunia. Saudara kalau jenuh, saudara misalnya dalam keadaan saudara sedang jenuh karena masalah bertubi-tubi, belum ada jawaban, kemudian saudara pikir, oh ya lebih baik aku refreshing, mungkin nonton film, mungkin rekreasi. Senang nggak? Senang, mungkin sejenak ya. Tapi waktu pulang saudara lihat lagi, aduh rekeningku kok aku nggak ada uang masuk, utangku banyak. Saudara jenuh, punya masalah lagi, tertekan lagi. Itu tekanan dari damai sejahtera dari dunia ini saudara. Beda, ya itu cuma sejenak. Tapi damai sejahtera dari Allah itu yang luar biasa. Makanya saat kita mengalami masalah, perlu sekali kita merenungkan firman Tuhan. Baca firman-firman Tuhan. Baca bagaimana Tuhan Yesus sudah melakukan perkara-perkara mujizat ajaib. Itu yang membangkitkan iman kita saudara. Atau bersekutu waktu di gereja, itu yang membangkitkan iman kita, semangat kita. Untuk kita tetap on fire ya, tetap semangat di dalam Tuhan. Dan ada damai sejahtera. Nah saudara, sekarang kita masuk ke dalam ayat 3. Ayat 3 katakan, ayo kita baca sama-sama. Ayat 3. Saya ajak saudara, Efesus 1 ayat 3 tadi, kita baca ya sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Amin. Orang Kristen, saudara, orang yang sudah percaya Yesus, kehidupan kita ini mestinya ya mengucap syukur, memuji-muji Tuhan. Kenapa? Firman ini mengatakan bahwa Bapa kita, ya Allah Bapa kita di dalam Yesus telah mengaruniakan, saudara. Hubungan kita dengan Bapa, dengan Allah yang kita sembah itu beda dengan orang yang di luar Kristus. Ya, apa hubungannya? Bapa dan anak. Saudara tahu Bapa? Bapa itu adalah orang yang harusnya dekat. Anak itu harus dekat sama bapak ya, bukan bapak yang dekat sama anak. Anak harus dekat sama bapaknya ya kan. Seorang anak, kalau kita tahu kita sebagai anak, kita ini dekat-dekat sama bapak kita kurang apa? Pak, aku butuh ini pak. Bapak pasti, oh iya, oke, saya transfer misalnya, atau oke, ya kasih. Nah itu bapak, anak harus pandai-pandai untuk, bukan pandai-pandai ya, harus dekat sama bapak. Bukan memanfaatkan ya, bukan pandai-pandai memanfaatkan papanya, bukan. Tapi memang harus dekat sama papanya supaya apa?
hati Bapak itu disenangkan. Nah, posisi kita saudara itu seperti Bapak dan anak. Itu sebabnya harus ada hubungan yang dekat. Ya. Firman Tuhan berkatakan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapak. Jadi jikalau kita ini adalah anak, firman Tuhan mengatakan, maka kita adalah ahli waris. Siapa sadar? Kalau kita ini ahli waris. Kalau saudara posisi sekarang sebagai anak dan masih memiliki orang tua, saudara sebagai ahli warisnya apa yang dimiliki oleh orang tua kita. Nah, demikian juga saudara saat saudara sekarang posisinya adalah anak Allah, anak Bapak kita. Itu posisi kita adalah ahli waris. Katakan, aku adalah ahli waris. Aku adalah ahli waris. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Firman Tuhan berkata, segala berkat rohani di dalam surga sudah dikaruniakan, telah dikaruniakan kepada kita. Kita tahu, orang pikir, oh berkat. Berkat bagi pandangan kita, oh orang yang diberkati itu apa saudara? Coba saya ingin tahu, menurut saudara apa? Hah? Duit, katanya Bu Gembala, duit. Oh banyak duitnya, berarti kita diberkati, betul enggak? Enggak salah, saya enggak bilang salah punya duit, enggak. Karena duit itu diperlukan. Tapi kalau fokus kita duit, hati kita terarah ke duit, cuan. Wah, itu yang something yang bahaya ya nanti ya. Nah, apalagi harta menurut saudara berkat? Berkat itu apa lagi selain duit? Siapa yang? Hah? Kesehatan. Ya, bagus. Terus ada lagi? Berkat? Pekerjaan. Ada yang kalau orang berumah tangga, ada anak-anak. Wah, diberkati kamu. Wah, yang tidak dipunya anak. Wah, kamu tidak diberkati. Kena kutuk. Makanya tidak ada anak. Apakah seperti itu berkat saudara? Saudara perlu tahu, berkat itu bisa membuat kita itu jauh dari Tuhan. Ya, contoh, waktu kita tidak punya uang, waktu pekerjaan kita ini macet-macet, kita rajin ke gereja, cari Tuhan, ya tiap minggu. Ibu gembalanya nggak perlu telepon-telepon, ayo Pak, Bu, kamu kok selama tidak perlu ditelepon sama Bu Siani ya. Rajin ke gereja, rajin ikut doa, ikut doa puasa, ikut Bible study, rajin. Pada saat kita sudah dimulai, karena doa terus didoakan gembalanya, kemudian pekerjaan kita diberkati makin meningkat, makin banyak orderan. Wah, sampai nggak bisa handle terlalu banyak, sampai akhirnya lupa. Waduh, hari Minggu, hari ini aku banyak pesanan, harus dikirim hari ini, nggak bisa ditunda. Cancel nggak apa-apa, masih ada hari lain kok. Nah, itu saudara, berkat bisa membuat kita tergeser ya dari Tuhan. Perhatikan, iblis itu liciknya di situ. Saat saudara tidak bisa dikecokkan dengan hal-hal yang ini, pada saat berkat itu diberikan, iblis bisa mendorong kau langsung fokus berkat. Tidak fokus Tuhan lagi. Nah, yang lain, berkat bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Benar nggak? Sering kejadian saat suami istri masih tidak ada apa-apa, berjuang bersama-sama, ya kan? Hidupnya dalam perjuangan, rajin, setia satu sama lain. Wah, saat diberkati, kemudian mulai ada gula-gula di sekitarnya dan ketarik dengan gula-gula ini sehingga terjadi tidak harmonis dalam rumah tangga. Nah, berkat itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan, saudara. Jadi kalau dibilang di sini Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Jadi saudara, kita berkat, ukuran untuk berkat bagi kita itu harus tahu bahwa Allah sudah memberikan berkat rohani, dan berkat rohani ini tidak bisa membuat kita itu jauh dari Tuhan. Karena dari berkat rohani ini kita akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin melihat Tuhan itu luar biasa. Ya, kadang dari apa yang saya berikan contoh dari kehidupan itu menunjukkan bahwa yang disebut berkat belum tentu menjadi berkat. Betul enggak? Contoh-contoh tadi. Yang disebut berkat
belum tentu menjadi berkat dalam hidup kita. Ya. Nah, Paulus berkata, berkat rohani. Di mana saudara berkat rohani? Di dalam Kristus berkat rohaninya. Terus dari mana berkat rohaninya? Dari ayat ini mengatakan dari surga. Nah, kapan berkat itu diberikan? Firman Tuhan katakan telah diberikan. Saya ulang sekali lagi ya. Paulus berkata apa? Berkat rohani, bukan berkat saja ya. Berkat rohani. Di mana berkat rohani itu kita bisa dapat? Di dalam ayat yang tadi, Efesus 1 ayat 3. Di dalam Kristus. Dari mana berkat rohaninya? Dari surga. Tidak apa-apa, yang keras supaya semua dengar ya. Dari surga. Kapan berkat itu diberikan pada kita? Nanti telah, betul. Apakah berkat rohani kapan diberikan? Oh, kalau kamu setia, kalau kamu percaya Yesus, kan dulu ada ajaran. Percaya Yesus, kamu diberkati. Ya enggak? Padahal tujuannya bukan itu harusnya. Percaya Yesus supaya diselamatkan. Tapi ada ajaran gereja pada waktu itu ya. Percaya Yesus supaya kamu diberkati. Nah, ini keliru saudara. Kita tidak cari Yesusnya, cari berkatnya. Nah saudara, kapan berkat itu diberikan? Telah diberikan, sudah diberikan firman Tuhan. Ayat 3 ini, sudah diberikan. Ingat, kepada siapa berkat itu diberikan? Kepada siapa? Berkat rohani, kepada siapa diberikan? Kepada kita yang sudah mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Jadi ingat saudara, kalau saudara dan saya, kita tahu posisi kita sudah diselamatkan, gak usah khawatir. Boleh khawatir itu lewat, tidak apa-apa. Biarkan aja, ketawain aja. Oh, aku sudah diberi berkat rohani, telah diberikan. Ingat ini firman, telah diberikan. Berkat surga, berkat rohani telah diberikan dari surga kepada aku orang yang percaya. Siapa yang memberikan? Kristus, di dalam Kristus. Ingat itu saudara. Bukan berarti tidak ada khawatir ya, bisa. Khawatir lewat, wah kamu biar aja. Biarkan, tidak usah diikuti. Ketawain aja, khawatir, kamu, pergi gitu ya. Udah ketawain, tidak usah ditengking-tengking. Dalam nama Yesus, roh khawatir pergi. Tidak usah ditengking, biarin aja, ketawain aja. Nah saudara, tapi kita harus tahu posisi kita. Ya, jangan ada orang yang tidak mengenal Kristus secara pribadi, tapi pakai nama Yesus. Contohnya, anak-anak Skewa. Dia tahu, wah hamba-hamba Tuhan ini mendoakan orang kerasukan setan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mereka dilepaskan. Mereka ikut-ikutan, pakai nama Yesus. Padahal mereka bukan percaya, belum orang menjadi bagian orang percaya. Dia tengking dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Diketawain sama iblisnya. Yesus aku kenal, tapi kamu siapa? Akhirnya setan yang diusir itu loncat masuk. Mereka sendiri yang kena. Nah saudara, kita sendiri harus menjadi orang yang sudah menerima Kristus. Kita harus menerima Kristus. Kalau saudara merasa, aku sekarang ini sudah ke gereja, aku sekarang ini sudah pelayanan, sudah aktif. Pertanyaannya, apakah aku sudah percaya Yesus sesungguhnya di dalam hati? Ada orang-orang yang cuma ke gereja karena diajak. Orang tua, teman, saudara. Ya, atau karena pernah mengalami kesembuhan. Orang yang mengalami kesembuhan saudara harus dibina untuk memiliki dasar iman yang benar. Itu sebabnya gereja-gereja sekarang kan banyak yang ada pelajaran apa gitu ya. Kalau di gereja kami ada pelajaran dasar yang kokoh. Setiap minggu 1 jam aja. Di awal sebelum khotbah. Dasar yang kokoh. Nah, kenapa? Karena jemaat itu orang-orang yang percaya, yang baru mengenal Tuhan. Itu perlu untuk diajar tentang firman Tuhan. Lebih jelas lagi, lebih dalam lagi. Supaya fondasi mereka itu kuat. Bukan karena, sudah percaya, sudah disembuhkan Tuhan. Kemudian dibawa oleh pendetanya bersaksi di mana-mana. Atau sering bersaksi, wah puji Tuhan, saya menerima mujizat Tuhan. Disembuhkan Tuhan. Keliling.
Ini kejadian nyata, saudara. Teman saya sendiri alami. Suaminya sudah belum bertobat. Maksudnya dia sudah mengalami mukjizat kesembuhan. Sama pendeta, seorang pendeta yang terkenal dari gereja yang cukup dikenal, dibawa keliling. Kok kesaksian? Biasa kan, sebelum khotbah pendetanya, hamba Tuhannya ada kesaksian. Kesaksian terus. Satu hari karena tidak dibina rohaninya, dia tidak punya dasar yang kuat, dia jatuh dalam dosa. Malah makin parah, akhirnya keluarganya hancur. Saudara perhatikan, kita tidak bisa main-main dengan kehidupan rohani kita. Apalagi ini kondisi-kondisi seperti ini, apalagi ini sudah dibilang akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, kita harus belajar mengenal Kristus secara nyata dalam hidup kita. Dengan apa? Kita belajar firman Tuhan. Ya, kita belajar firman lebih dalam lagi. Nah, saudara, itu. Jadi, sifat berkat ini adalah berkat rohani di dalam Kristus dari surga dan sudah diberikan kepada kita yang sudah mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Sifatnya berkat rohani. Jangan dipikir berkat rohani, oh berarti tidak boleh minta berkat uang. Tidak. Berkat rohani, kalau Tuhan memberikan berkat uang, itu tapi berkat itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ini yang juga berkat rohani, saudara. Ya, bukan berarti orang Kristen tidak boleh diberkati secara keuangan, tetapi harus dibedakan. Berkat itu, apakah itu berkat sudah menjadi berkat dalam hidup kita? Itu yang kita harus pahami. Saat kita diberkati, kita harus bertanya, Tuhan, aku diberkati, aku mau menjadi berkat. Jangan kita berpikir kita terima berkat saja, tapi akhirnya berkat itu tidak menjadi berkat dalam hidup kita, malah menjadi petaka. Nah, menjauhkan kita dari Tuhan, contoh salah satunya itu. Ya, mari saudara kita lebih serius, seperti yang dilakukan oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya ajak sekali lagi kita baca. Mari saudara, baca ayat 3 ini. Kita baca sama-sama ya. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi firman Tuhan di sini mengatakan telah diberikan. Ingat, telah diberikan. Ucapkan sama-sama. Telah diberikan. Kita harus ingat. Apa pergumulan saudara saat ini? Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Apa pergumulan saudara saat ini? Keuangan, pergumulan pekerjaan, pergumulan masa depan, bagi yang muda-muda, masa depan, jodoh, pergumulan apa lagi? Mungkin bagi orang tua juga, pergumulan anak, belum dapat jodoh, misalnya belum dapat pekerjaan, apapun pergumulan kita. Ingat, segala berkat rohani telah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Amin, saudara. Ingat terus. Berkat rohani telah diberikan kepadaku. Boleh saudara katakan saat saudara galau, aduh Tuhan kok belum, oh Tuhan kok begini, oh Tuhan terima kasih, segala berkat rohani telah diberikan kepadaku, karena aku telah diselamatkan, aku telah menjadi milikmu, engkau Bapakku, aku adalah ahli waris. Bisa saudara ucapkan seperti itu. Ingat saudara, firman Tuhan ya dan amin. Amin. Mari kita lihat ayat yang terakhir, ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Mari kita baca sama-sama ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya akan ulangi. Kalau saya salah baca, saudara koreksi. Sebab di dalam diri kita sendiri, di dalam kebaikan kita, salah ya. Sebab di dalam Dia siapa? Kristus. Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih siapa? Oh, Allah telah memilih Bu Gembala. Oh, Allah telah memilih pendeta atau Bu Mul ya, yang aktif. Apakah seperti itu? Tidak, saudara. Firman Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa di dalam Dia Allah telah memilih kita. Kapan kita dipilih? Setelah saudara bertobat baru dipilih Allah? Atau setelah saudara dilahirkan menjadi baby, menjadi manusia baru Allah pilih? Apakah setelah waktu
saudara ada di kandungan ibu, seperti Mazmur 139, waktu aku di dalam kandungan ibuku, aku ditenun. Apakah waktu ada di dalam kandungan, Allah telah memilih? Bagaimana saudara? Tidak. Firman Tuhan katakan, di dalam dia Allah telah memilih, di dalam Kristus Allah telah memilih kita, sebelum dunia dijadikan. Mungkin saudara pikir, nggak masuk akal ya, mana ada, dunia aja belum jadi, bagaimana Allah bisa milih kita? Nggak masuk akal ya firman Tuhan. Pasti saudara mikir gitu. Saudara, kita harus tahu, Bapak itu adalah perencana. Nah, saat ini gereja kami ini sedang diskusi tentang Allah Tritunggal, saudara. Ya, banyak orang ngomong Allah Tritunggal ini bingung. Dan intinya, jangan kita itu, pokoknya intinya, apa yang menjadi ejekan orang agama lain menganggap bahwa Allahnya orang Kristen itu ada 3. Oh, masa Tuhannya orang Kristen itu bisa beranak, bisa punya anak, kapan kawinnya? Kan gitu ya ejekan-ejekan. Nah, itu sebabnya waktu saya belajar tentang Allah Tritunggal, juga di GBI diajarkan ya waktu itu, di diklat, Bapak itu sebagai perencana, saudara. Allah Tritunggal itu 3 pribadi tapi 1 Allah. Bapa itu sebagai perencana. Dia merencanakan keselamatan untuk dunia ini. Ya kan? Nah, kalau Allah sebagai perencana, Allah itu sudah tahu dunia ini bakalnya begini. Allah sudah, semua itu sudah ada di dalam konsep. Ya, tentunya bukan kayak kita ya. Pikiran kita terbatas, cuma kita bisa lihat sebatas, oh di depan, di pintu ini aja. Ke depannya sudah bisa lihat? Gak bisa. Saudara bisa lihat apa yang terjadi di balik pintu atau mungkin di luar rumah. Gak bisa tahu. Tapi Allah bisa melihat. Pandangan Allah itu tidak terbatas oleh pintu, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh usia, dan lain sebagainya. Jadi Allah bisa melihat, sebelum dunia dijadikan, Allah itu sudah tahu. Sudah pilih kita, luar biasa enggak? Kehebatannya Bapak kita itu. Luar biasa saudara. Dia tahu, satu hari nanti Ibu Mol akan kuturunkan ke dunia ini, dia akan jadi, dia akan mengenal aku, dia akan jadi berkat, dia tahu. Ya, jadi Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kenapa di dalam Kristus? Karena Kristus ini yang melaksanakan apa yang Allah rancangkan. Waktu Allah merancangkan keselamatan untuk manusia. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia berikan Yesus. Barang siapa yang percaya pada dia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus ini yang melakukan keselamatan, yang melaksanakan supaya keselamatan itu diterima oleh manusia. Dengan cara apa? Dia harus turun ke dunia. Karena yang mau diselamatkan manusia, ya otomatis Tuhan Yesus harus jadi manusia. Masa jadi binatang kan enggak kan? Jadi karena yang mau diselamatkan ini manusia, ya kan? Karena Allah begitu mengasihi seluruh umat manusia, maka Yesus harus menjadi manusia, inkarnasi untuk turun ke dunia dan mati di atas kayu salib, dikubur, 3 hari kemudian bangkit, dan dia naik ke surga. Ini pelaksananya Tuhan Yesus. Nah, saudara, firman Tuhan katakan bahwa, mari kita katakan, disebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah memilih kita untuk apa, saudara? Oh, tak pilih aja Pak ini, misalnya. Saya pilih Pak ini, tujuannya apa? Oh, tak manfaatkan. Bukan. Allah itu bukan seperti manusia ya. Kalau pakai manusia, misalnya saya pakai, oh ibu baik, saya ajakkan, dimanfaatkan. Manusia kan bisa memanfaatkan. Allah tidak, saudara. Allah tahu persis, Allah mengasihi kita. Itu sebabnya dia memilih kita yang bobrok ini. Saudara kalau memilih teman atau memilih barang aja, milih yang apa? Yang jelek? Bagaimana saudara? Apa saudara memilih teman yang, oh bobrok, temannya bajingan, tak pilih supaya berteman. Apa saudara mau pilih yang jelek-jelek? Enggak kan? Kita semua kalau mau memilih pasangan hidup, pasti cari yang terbaik, ya enggak? Ayo, siapa di sini yang cari suami atau istri, gak apa-apa lah jelek-jelek. Pokoknya aku cocok, kan gak mungkin begitu ya. Pilih apa? Yang terbaik saudara. Mungkin yang cantik, yang ganteng secara fisik. Kan pilihannya banyak yang gitu ya. Atau yang pandai, atau pilih yang kaya, ya kan? Nah, manusia tuh pilihnya yang baik-baik saudara, ya.
Saudara aja kalau beli buah di pasar atau di supermarket, pasti pilihnya yang baik. Nggak mungkin, oh ini ada busuk, wes tak pilih. Enggak lah. Siapa yang mau pilih yang busuk? Hah? Ada yang mau pilih yang jelek? Nggak ada. Semua manusia kita kalau pilih pasti yang terbaik. Tapi coba lihat saudara, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bagaimana posisinya kita? Saudara baik? Tidak ada satu manusia pun yang baik di muka bumi ini. Firman Tuhan katakan semua manusia sudah berbuat dosa. Itu sebabnya upah dosa adalah maut. Manusia harus mengalami kematian. Semua manusia sudah berbuat dosa. Pasti saudara pikir, wah anak bayi kan belum berbuat dosa. Siapa bilang tidak berbuat dosa, tapi ada benih dosa dari Adam dan Hawa. Itu sebabnya anak-anak sekalipun, walaupun tidak diajar berbohong, saat mereka bisa bicara, mereka bisa melakukan kebohongan. Tidak ada yang ngajari, siapa yang ngajari? Tidak ada. Tapi ada benih dosa itu yang sudah masuk di dalam kehidupan rohani anak ini, yang mempengaruhi anak. Jadi kalau Allah sebenarnya memilih kita yang bobrok, yang jelek, yang rusak, kita ini tidak baik loh saudara. Rugi tidak Allah sebenarnya? Hah? Kalau saudara pilih yang jelek, rugi tidak? Apalagi yang menikah seumur hidup pilih suami yang jelek, yang bajingan misalnya, maaf kata ya, misalnya bajingan bobrok. Rugi tidak kita? Menderita tidak? Cari masalah enggak? Masalah saudara, ya enggak? Tapi Allah itu luar biasa saudara, dia penuh kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bayangkan, bukan cuma dunia tapi isinya. Allah begitu luar biasa mengasihi kita dengan luar biasa. Dia pilih kita sebelum dunia dijadikan. Untuk apa saudara? Allah pilih kita untuk apa? Apakah karena kita sudah baik kita Allah pilih kita? Tidak. Allah pilih kita supaya kita kudus. Ayo katakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu Allah tahu manusia ini perlu dikuduskan, manusia ini perlu diselamatkan. Kita yang parah, kita yang sudah rusak, Allah pilih kita. Ya, sebelum dunia dijadikan. Di dalam Kristus Allah pilih kita. Untuk kita kudus saudara. Bayangkan luar biasa. Allah yang luar biasa. Saya waktu baca tahu rahasia ini. Luar biasa Tuhan, Bapa terima kasih, Engkau sangat luar biasa. Engkau dalam kehidupanku, aku yang tidak sempurna, yang jelek, yang mungkin kita dulu itu orang-orang yang tidak baik, tapi kita dipilih dan kita dikuduskan oleh Allah. Kita melalui proses dalam kehidupan kita setiap hari, kita dikuduskan supaya kita kudus dan tidak bercacat loh saudara di hadapan Allah. Luar biasa enggak? Siapa di sini yang merasa Allah itu luar biasa? Mari saudara, kita buka hati untuk Tuhan. Saya akan menutup dalam doa.